Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG Daljab 2025. Perkenalkan, nama saya Nurhaida dengan nomor induk mahasiswa 2100124336. Saya adalah guru di SDN 109 Tuara, sekaligus mahasiswa program PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Alauddin Makassar. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 109 Tuara di kelas 6 dengan tema beriman kepada Qada dan Qadar menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu ketua kelasnya maju ke depan untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan. Doa yaitu surah Al-Fatihah, lanjut surah Qul yang 3, kemudian doa pengajian. Silakan. Pena. Mari di depan baca. Yang lain ya. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai.
pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang indahnya ketetapan Allah. Adapun subtema yang akan kita pelajari hari ini adalah beriman kepada qadar dan qadar. Apakah anak-anakku sekalian ada yang sudah mengerti atau sudah mengetahui apa sih itu qadar dan qadar? Iman kepada qadar dan qadar itu termasuk rukun iman yang keberapa? Kalau ada rukun iman yang keenam, tentu ada rukun iman yang pertama, rukun iman yang kedua, rukun iman ketiga, keempat, kelima, dan yang menjadi pokok pembahasan kita hari ini adalah percaya kepada qadar dan qadar. Adapun tujuan kita mempelajari pokok bahasan atau materi kita hari ini yaitu tujuan pembelajaran yaitu siswa atau kalian mampu mengetahui apa makna daripada qadar dan qadar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mampu membedakan apa itu qadar dan apa itu qadar. Nah, untuk lebih jelasnya, coba dibuka bukunya. Kita masuk materi yaitu dan kalian harus menyimak pembahasan tentang qadar dan qadar. Untuk lebih jelasnya coba dibuka bukunya dan ibu akan membuka juga yang ada di sini. Kelihatan? Tidak, tapi ada di bukunya toh? Ya. Nah, sebelum kita masuk materi, qadar dan qadar itu adalah rukun iman yang keenam. Pelajaran yang lalu-lalu itu kalian sudah mengetahui kalau qadar dan qadar itu termasuk rukun iman yang keenam. Yang pertama itu rukun iman yang apa? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Keempat, iman kepada rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qadar dan qadar. Dan pembahasan kita hari ini adalah iman kepada qadar dan qadar. Silakan diperhatikan di atas atau di bukunya semua ada pengertian daripada qadar. Apa sih pengertian daripada qadar? Yaitu qadar artinya menurut bahasa dulu. Menurut bahasa adalah pokok, ketentuan, ketetapan, kehendak dan penciptaan dari pencipta. Dan qadar ini adalah disebut juga sebagai sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Ketetapan Allah. Asali. Apa itu zaman asali? Zaman sebelum diciptakannya manusia. Sifat qadar tidak dapat diubah oleh makhluk termasuk manusia. Ini adalah ketetapan, sudah pasti. Nah, itu adalah sudah pasti. Adapun contoh-contoh daripada qadar adalah yang pertama siapa bisa? Yang pertama adalah kelahiran. Nah, kelahiran ini sudah dijelaskan bahwa kelahiran itu adalah beraturan. Kelahiran itu beraturan. Kenapa ibu sampaikan demikian? Karena seseorang dilahirkan itu yang dilahirkan dulu kakaknya, kemudian adiknya, kemudian ada lagi adiknya di bawah. Itu beraturan. Tentu ada kematian. Nah, kematian di sini tidak beraturan. Kenapa ibu katakan demikian? Kematian itu tidak memandang tua dulu, dewasakah. Nah, contoh, ada yang meninggal di dalam perut ibu, ada yang meninggal
ada yang meninggal pada saat remaja, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh daripada qada. Ini adalah ketentuan dari Allah yang tidak bisa dirubah-rubah. Nah, setelah ada tadi kematian, ada kelahiran, sekarang ada apa? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Manusia diciptakan di muka bumi ini ada dua jenis kelamin. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Selain kedua jenis kelamin ini, adakah jenis kelamin lainnya yang kita tahu? Ada mungkin yang bisa merubah, tetapi dia berubah menjadi bencong. Nah, begitu. Tetapi apabila kita merubah ketentuan dari Allah, tentu kita akan berdosa. Nah, coba ingat itu. Nah, apa contoh-contohnya? Nanti akan ada soal ibu bagikan. Apa contoh daripada qada? Apa contoh daripada qada? Nah, sampai di sini contohnya qada. Kemudian kita lanjut di qadar. Nah, qadar. Silakan lihat bukunya. Qadar adalah siapa bisa? Qadar menurut bahasa adalah kepastian, Ketentuan dan ukuran. sedangkan menurut istilah adalah qadar merupakan Perwujudan dari qadar atau penetapan Qadar ini biasa juga disebut dengan takdir. Takdir ini terbagi atas dua. Ada takdir yang jelek, ada takdir yang baik. Tapi hari ini kita tidak membahas tentang takdir. Nah, kita hanya membahas tentang pengertian qada dan qadar. Nah, sekarang adapun contoh. Kalau kalian sudah mengetahui apa definisi daripada qada, apa definisi daripada qadar, tentu ada contohnya yang ibu sudah berikan. Sekarang kita masuk di contoh daripada qadar. Apa contohnya? Siapa yang bisa? Contoh daripada qadar. Ada di situ di buku tak, kemudian ada. Coba lihat ini. Ada kesehatan. Qadar ini bisa dirubah sebenarnya dengan jalan apa? Dengan jalan usaha. Kesehatan. Orang sakit misalnya, apabila dia ingin sembuh tentu dengan cara berobat atau berusaha. Nah, yang kedua, lihat ini baik-baik contohnya. Nanti disuruh apa contohnya itu qadar, apa contohnya itu qadar. Nah, contoh yang kedua, yang pertama tadi ibu sebutkan adalah apa? Kesehatan. Yang kedua apa? Rezeki orang itu tidak ada yang tahu. Kalau mau punya uang banyak, tentu mau. Tidak ada yang tidak mau tidak punya uang banyak. Tentu harus dengan usaha dibarengi dengan doa. Jangan berdoa saja, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak, tapi tidak mau berusaha, tidak mau bekerja. Itu namanya nol besar. Seperti juga yang ketiga, contoh ketiga adalah kepintaran dan kebodohan. Orang mau pintar misalkan kenan, mau jadi misalkan saya mau dapat ranking 1 di kelasku, tentu dengan cara berusaha, berdoa. Gitu. Kemudian siapa lagi? Contoh tadi ada kepintaran, ada kebodohan. Sama halnya kebalikan dari pintar dengan bodoh. Mau bodoh, siapa yang mau bodoh? Tidak ada toh? Tidak ada yang mau bodoh. Semua mau pintar. Kalau bodoh itu tidak mau jadi belajar. Seperti kelas 6 mau tamat SD, tentu belajar di rumah tak, rajin mengulang pelajaran yang ada di sekolah yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Rajin mengulang, apalagi kita ini sudah kelas 6.
otomatis ada namanya ujian. Setelah kita ujian, tentu ada pengumuman, oh ini yang lulus, ini yang tidak. Setelah itu kita masuk ke jenjang selanjutnya, jenjang pendidikan selanjutnya yaitu SMP. Paham sampai di sini? Contoh pada sudah, pengertian sudah, kemudian contoh pada juga sudah dan pengertiannya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Coba bertanya. Siapa angkat tangannya dulu yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Coba Sabila, apa pertanyaan Kak Sabila? Bagaimana ciri-ciri orang yang beriman kepada Qadar dan Qadar? Iya, bagaimana ciri-ciri orang yang beriman kepada Qadar dan Qadar? Coba diperhatikan selanjutnya. Apa ciri-cirinya? Ini ada ciri-ciri. Namun sebelumnya saya akan memberikan kesempatan kepada ini. Siapa yang mau bertanya silakan bertanya. Tidak mau bertanya silakan bertanya. Apa fungsi beriman kepada Qadar dan Qadar? Apa fungsi beriman kepada Qadar dan Qadar? Tadi pertanyaan pertama, bagaimana ciri-ciri orang yang beriman kepada Qadar dan Qadar? Nah, coba dilihat di atas. Nomor 1 itu adalah bersyukur dan lihat di atas. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Qadar dan Qadar adalah selalu bersyukur dan bersabar. Tentu orang yang beriman kepada Qadar dan Qadar itu selalu merasa bersyukur dan bersabar. Bersyukur di sini artinya apabila kita mendapatkan sesuatu yang dianggap di diri kita itu sangat berguna atau sangat baik, kita tentu bersyukur. Dan sebaliknya, apabila kita ditimpa musibah, tentu ada rasa sabar. Usahakan ditanamkan dalam hati kita sifat sabar. Jadi ingat nanti ciri-ciri yang pertama orang beriman kepada Qadar dan Qadar itu adalah yang pertama apa ini? Bersyukur dan bersabar. Harus punya rasa syukur, harus punya rasa sabar. Dan yang kedua apa? Bertawakal. Kalau kita sudah berusaha, sudah menjalankan apa yang kita mau, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah. Seperti tadi definisi daripada Qadar dan Qadar itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tidak mudah putus asa. Contoh di sini tidak mudah putus asa apabila kita misalnya tidak naik di kelas, tapi ada cambuk, kita cambuk diri karena mau gak berhasil, mau lagi nangis. Jadi kita tidak mudah putus asa, kita berusaha lagi untuk berhasil. Nah itu contoh yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tidak sombong. Banyak anak-anak ini yang kadang kalau ada yang bapaknya saya punya begini, anu begini, itu tidak boleh, itu menyombongkan diri. Padahal kesemuanya itu adalah pemberian Tuhan, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin mencabutnya kembali satu kali jika dalam kun fayakun, akan terjadilah sesuatu. Misalnya kita punya rumah ditinggalkan memasaki, kira-kira dimasaki, tapi dilupa matikan kompor tak, tentu kebakaran itu kembali kepada Allah. Walaupun kita punya harta yang banyak, punya mobil, punya motor, punya rumah yang cantik bertingkat 10, tapi dengan sekejap mata, kalau Tuhan ingin mengambilnya, pasti mengambil. Makanya jangan tanamkan dalam diri kita itu sifat sombong. Nah, pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan kedua tadi
tenang jiwa. Tentu kalau kita beriman kepada qadar dan qadar, jiwa tak tenang, sahdu. Nah, seperti itu. Kemudian mendorong semangat kerja. Mendorong semangat kerja. Mendorong semangat kerja ya, kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesabaran dan rasa syukur. Bisa ditulis nanti kita, tidak apa-apa nanti kita ini. Kemudian yang keempat, menghindari rasa ragu. Menghindari rasa ragu. Ragu-ragu, apa saja yang bisa meragu-ragukan artinya was-was di dalam hati kita. Pokoknya semua yang kita kerjakan, diusahakan, optimis di dalam hati kita, bilang oh saya harus berhasil. Berarti tidak boleh mempunyai sifat yang ragu-ragu. Nah, sampai di sini itu ada ciri-cirinya. Kemudian pengertian tentang qadar dan qadar, kesemuanya itu tertuang di dalam surah Al-Hadid ayat ke. Coba Najwa baca dulu bunyi daripada surah Al-Hadid dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, jadi qadar dan qadar itu dibahas di dalam surah Al-Hadid ayat 23. Nah, sampai di sini pembahasan kita dan saya akan membagi dua kelompok. Ini belum resmi sebenarnya dikelompokkan karena ada tugas yang mau dikasih sesuai dengan absen yang ini itu masuk di kelompok 1 karena kita ini mau mengerjakan soal. Karena pembahasan ini sudah selesai, makanya kita akan membahas soal. Soal-soal itu tidak lepas dari materi kita hari ini. Yang pertama itu nomor 1 Adiba Asyara, nomor 3 Ismi Al-5 Muhammad Rifail, ke-7 Al-Amin, ke-9 Naila Arsiki, 11 Suci Amalia. Di sini kelompok 1 dan saya beri nama kelompok 1 kelompok pada. Kelompok 2 adalah kelompok pada. Kelompok 1 di sini. Tadi saya sebutkan namanya di sini. Sebelum saya bagi itu apa? Sini, sebelah Suci. Oke. Dan kelompok 2 itu ada Rafika Rizky Amalia, ada Muhammad Hidayat, Sabila Nur Indira. Kena di sini. Oke, sudah fix? Kelompok 1 saya beri nama ada. Kelompok 2 saya beri nama ada. Oke, pada soalnya saya akan bagi ya. Dikerja secara berkelompok, jangan kali saya saja. Dikerja semua. Diskusi ini jawabannya ini nomor 1, nomor 2 ini. Ini kelompok pada. Dan saya beri tugas kalau ketuanya ini ketuanya Adiba, yang di sini saya kasih ketua Kena. Ini sama ya. Coba dikerja tidak apa-apa. Ketua yang menulis, tetapi kalian harus mengikuti. Oh, ini jawabannya nomor 1. Coba kalian cari juga. Sama aja tidak apa-apa, kita kerja di situ. Dikerja baik-baik ya, karena setelah kalian mengerjakan soal, kalian akan mempresentasikan di atas. Naiki satu-satu mewakili keduanya nanti. Dan yang kelompok lain harus menanggapi. Nah ini.
Ini tugasnya kelompok kodar. Ini gampang jika Anda sudah dibahas. Ditulis nama kelompoknya. Tulis dulu nama kelompoknya di atas. Namanya siapa? Ini saja. Kamu tulis nama di kelompok tak? Tidak apa-apa ini. Tidak apa-apa ditulis. Nanti saat lembar yang naik presentasikan di atas. Tulis nama tak? Berikan satu situ. Kenapa? Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Yang penting lengkap Cina mata di sini. Namanya anggota tak. Tadi dulu, kemudian nama anggotanya. Jawab. Oh, bukan ini. Koda. Ya, dengan tulisan yang bagus supaya bisa dibaca. Siapa yang menulis? Jangan, langsung saja. Perbaiki tulisannya. Nah, kerja dulu. Kelompok 2 belum. Coba kelompok 1 siap-siap untuk maju di depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Semua di atas. Ya. Kelompok 2
Qadar menurut istilah adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azal. Kematian, kelahiran, jenis Yang lain menyimak dia. Tuliskan ayat dalam surat Al-Hadid yang menjelaskan tentang iman kepada qadar dan qadar besertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an anfusikum inna dzalika Allahu yasir. Artinya, Silakan dulu. Kelompok 2 atau kelompok qadar. Nah, silakan. Jelaskan pengertian qadar secara bahasa, kepastian, peraturan dan ukuran. jelaskan pengertian qadar secara istilah. Kewujudan dari qadar atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu. Sebutkan 3 fungsi beriman kepada qadar dan qadar. Memberi ketentaman jiwa, Memberi ketenangan jiwa. Kedua, semangat kerja, punyai semangat kerja. meningkatkan kesabaran. Meningkatkan kesabaran. Kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Ya, coba. Pertanyaan Kak. Apa fungsi dari iman kepada qadar dan qadar? Coba Kak. Fungsi beriman dari qadar dan qadar adalah memberikan ketenangan jiwa, mendorong semangat kerja, meningkatkan kesabaran. Oke. Yang kedua kelompok ini tentu harus belajar mengulang-ulang kembali pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru di sekolah. Nah, dari pembahasan kita atau materi kita hari ini tentang qadar dan qadar, tentu ada kesimpulan. Apa itu qadar, kemudian ada contoh-contohnya. Makna yang terkandung di dalam qadar dan qadar ini adalah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik yang bersifat buruk, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dirubah. Oke, anak-anak sekalian. Ini tadi kesimpulannya, yaitu kita sudah mendefinisikan apa itu qadar dan qadar, kemudian memberikan contoh, kemudian apa fungsi, apa ciri-ciri qadar dan qadar. Sampai di sini mungkin ada yang masih mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti ibu guru anggap kalian sudah memahaminya, sudah paham. Dan kita akan bertemu kembali pada pertemuan minggu depan, membahas tentang contoh-contoh atau takdir itu terbagi berapa. Surah Al-Fatihah dan maju di depan untuk memimpin. Seperti itu kita.
agama dari bidang studi yang lain, tolong diulang-ulang di rumah. Untuk pembelajaran pada dan kadar hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini.